Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis data Komparmins lebih dari 2 sampel data primer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahreza Rafli dengan NIM 2020710018. Yang kedua, Hikmah Cahyaningrum dengan NIM 2020710247. Yang ketiga ada Wildia Septinusaifi dengan NIM 2020710397. Dan yang terakhir ada Aulia Imelda Yurza dengan NIM 2020710486. Selanjutnya yaitu kasus pada Komparmins lebih dari 2 sampel data primer. Seorang peneliti menduga bahwa ada perbedaan yang signifikan antara persepsi terhadap orientasi masa depan, money attitude, dan self-control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Untuk membuktikan dugaan peneliti tersebut, maka kami membuat kuesioner yang berkaitan dengan pengaruh orientasi masa depan, money attitude, dan self-control pada terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya. Kami menggunakan 35 responden dari masyarakat di Surabaya dan hasil survei kami sebagai berikut. Yaitu pada tabel deskriptif dari faktor orientasi masa depan, pada kelompok usia, persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok usia 55 sampai 65 tahun lebih tinggi yaitu 4,6.700. Hal ini dapat dijelaskan bahwa orientasi masa depan pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok usia 55 sampai 65 tahun lebih baik dibanding kelompok usia yang lain. Sedangkan menurut standar defisiasi kelompok usia 55 sampai 60 tahun lebih kecil yaitu 0,0 dari kelompok usia yang lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya kelompok usia 55 sampai 65 tahun lebih merata dibanding dengan kelompok usia lain. Pada kelompok usia pendidikan, persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya. Kelompok pendidikan SMA lebih tinggi yaitu 4,4680, maka hal ini dapat dijelaskan bahwa orientasi masa depan pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok pendidikan SMA lebih baik dibanding dengan kelompok pendidikan yang lain. Sedangkan menurut standar deviasi kelompok SMP lebih kecil yaitu 0,0. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya kelompok SMP lebih merata dibandingkan dengan kelompok pendidikan yang lain. Selanjutnya pada kelompok pekerjaan, persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun pegawai BUMN lebih tinggi yaitu 4,6700. Hal ini dapat dijelaskan bahwa orientasi masa depan pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok pegawai BUMN lebih baik dibanding kelompok pekerjaan yang lain. Sedangkan menurut standar deviasi pengaruh pegawai BUMN lebih kecil yaitu 0,0 dari yang lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya kelompok pegawai BUMN lebih merata dibanding kelompok pekerjaan yang lain. Selanjutnya, tabel analisis ANOVA. Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada faktor orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di antara kelompok usia diketahui dengan level of significance yaitu 2,69, sedangkan nilai F hitung 0,694 lebih kecil dari 2,69 atau signifikan 0,602 lebih besar dari 0,694.
Maka kesimpulannya adalah H0 diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok usia. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis ANOVA pada faktor orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di antara kelompok pendidikan, diketahui dengan level of signifikan yaitu 2,91, sedangkan nilai F hitung 2,546 lebih kecil dari 2,91, atau signifikan 0,074 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H0 diterima, atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis ANOVA pada faktor orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di antara kelompok pekerjaan, diketahui dengan level of signifikan yaitu 2,69, sedangkan nilai F hitung 0,641 lebih kecil dari 2,69. Atau signifikan 0,637 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H0 diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh orientasi masa depan terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok pekerjaan. Selanjutnya, tabel deskriptif rata-rata faktor rata-rata money attitude. Pada kelompok usia, persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok usia 45-55 tahun lebih tinggi, yaitu 3,3722. Maka hal ini dapat dijelaskan bahwa money attitude pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok usia 45-55 tahun lebih baik dibanding dengan kelompok usia yang lain. Sedangkan menurut standar deviasi, kelompok usia 55-65 tahun lebih kecil, yaitu 0,0. Maka hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya kelompok usia 55-65 tahun lebih merata dibanding dengan kelompok usia yang lain. Selanjutnya, pada kelompok pendidikan, persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok pendidikan. Diploma lebih besar yaitu 3,4467. Hal ini dapat dijelaskan bahwa money attitude pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok pendidikan diploma lebih baik dibanding kelompok pendidikan yang lain. Sedangkan menurut standar deviasi, kelompok SMP lebih kecil yaitu 0,0. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya kelompok SMP lebih merata dibanding dengan kelompok yang lain. Pada kelompok pekerjaan, persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun. Kelompok pekerjaan wira swasta lebih besar yaitu 3,67700. Hal ini dapat dijelaskan bahwa money attitude pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok wira swasta, kelompok pekerjaan wira swasta lebih baik dibanding pekerjaan yang lain. Sedangkan menurut standar deviasi, pegawai BUMN lebih kecil yaitu 0,0. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok pegawai BUMN lebih merata dibanding kelompok pekerjaan yang lain. Selanjutnya, tabel analisis ANOVA pada rata-rata money attitude. Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada faktor money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di antara kelompok usia, diketahui dengan level of signifikan yaitu 2,69, sedangkan nilai F hitung 0,391 lebih kecil dari 2,69, yaitu signifikan 0,814 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah 0 diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok usia. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis ANOVA pada faktor money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di antara kelompok pendidikan, diketahui dengan level of signifikan yaitu sebesar 2,91, sedangkan nilai F hitungnya 0,5
lebih kecil dari 2,91 atau signifikan 0,667 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah hak 0 diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok pendidikan. Selanjutnya, kelompok pekerjaan, yang dimana diketahui dari level of signifikan yaitu 2,69, sedangkan nilai F itunya 0,438 lebih kecil dari 2,69 atau signifikan 0,780 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah 0 diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh money attitude terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok pekerjaan. Selanjutnya, tabel deskriptif rata-rata self control. Pada kelompok usia, persepsi pengaruh self control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok usia 44 sampai 55 tahun lebih besar yaitu 4,3333. Hal ini dapat dijelaskan bahwa self control pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok usia 45 sampai 55 tahun lebih baik dibanding kelompok usia yang lain, sedangkan menurut standar deviasi kelompok usia 55 sampai 65 tahun lebih kecil yaitu 0,0. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh self-control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok usia 55 sampai 65 tahun lebih merata dibanding dengan kelompok usia yang lain. Pada kelompok pendidikan, persepsi pengaruh self-control terhadap perencanaan dana pensiun pendidikan sarjana lebih besar yaitu 4,1910. Hal ini dapat dijelaskan bahwa self-control pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok pendidikan sarjana lebih baik dibanding kelompok pendidikan lain. Sedangkan menurut standar deviasi pendidikan SMP lebih kecil yaitu 0,0. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh self-control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok pendidikan SMP lebih merata dibandingkan kelompok pendidikan lain. Pada kelompok pekerjaan, persepsi pengaruh self-control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok pekerjaan pegawai BUMN lebih besar yaitu 5,000. Hal ini dapat dijelaskan bahwa self-control pada perencanaan dana pensiun di Surabaya terhadap kelompok pekerjaan pegawai BUMN lebih baik dibanding kelompok pekerjaan yang lain. Sedangkan menurut standar deviasi, kelompok pekerjaan pegawai BUMN juga lebih kecil, yaitu 0,0. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi pengaruh self-control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya, kelompok pekerjaan pegawai BUMN lebih merata dibanding dengan kelompok pekerjaan lain. Selanjutnya, tabel ANOVA rata-rata self-control. Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada faktor self-control terhadap perencanaan dana pensiun di antara kelompok usia diketahui dengan level of signifikan yaitu 2,69, sedangkan nilai F hitung 0,445 lebih kecil dari 2,69 atau signifikan 0,775 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah hak 0 diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh self-control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok usia. Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada faktor self-control terhadap perencanaan dana pensiun di antara kelompok pendidikan diketahui dengan level of signifikan yaitu 2,91 sedangkan nilai F hitung 0,281 lebih kecil dari 2,91 atau signifikan 0,839 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah hak 0 diterima atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh self-control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok pendidikan. Berdasarkan hasil ANOVA pada faktor rata-rata self-control terhadap perencanaan dana pensiun di antara kelompok pekerjaan diketahui dengan level of signifikan yaitu 2,69 sedangkan nilai F hitung 1,419 lebih kecil dari 2,69 atau signifikan 0,252 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah
H0 diterima. Atau tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap persepsi pengaruh self control terhadap perencanaan dana pensiun di Surabaya di antara kelompok pekerjaan. Selanjutnya yaitu analisis independen sampel t-test. Independen sampel t-test rata-rata orientasi masa depan di kategori jenis kelamin. Berdasarkan data tabel grup statistik tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata orientasi masa depan kelompok laki-laki sebesar 4,2359 lebih kecil daripada kelompok perempuan sebesar 4,2961. Sedangkan apabila dipandang dari standar deviasi atau simpangan bakunya, rata-rata orientasi masa depan kelompok laki-laki memiliki standar deviasi yang lebih besar, yaitu sebesar 0,52406, daripada simpangan baku kelompok perempuan sebesar 0,49808, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata orientasi masa depan kelompok laki-laki lebih merata dibanding kelompok perempuan. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menjelaskan tentang independent sample t-test. Ya, ini orientasi masa depan di kategori jenis kelamin. Sebelumnya nama saya Aulia Imadhirza dan NIK 486. Baik, di sini sudah ada tabel independent sample t-test. Nah, ini ada 5 analisis tahap, yaitu yang pertama, H0 tidak ada perbedaan persepsi orientasi masa depan pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, sedangkan H1 ada perbedaan persepsi. Kemudian yang kedua yaitu ada level of significant dengan alfa 5% dan Z-tabelnya kurang lebih 1,96. Untuk kriteria H0 diterima atau ditolak, H0 diterima yaitu min 1,96 kurang dari sama dengan Z itu signifikan lebih dari 0,05. Sedangkan H0 ditolak, Z hitung lebih dari 1,96 atau Z hitung kurang dari min 1,96 dengan signifikan 0,05. Untuk menentukan nilai Z hitung, yaitu min 0,348 dengan signifikan 0,361. Jadi kesimpulannya yaitu H0 diterima, jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan level yang signifikan orientasi masa depan pada kelompok laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan. Kemudian, independent sample t-test rata-rata orientasi masa depan di kategori usia. Untuk yang pertama di usia 20-25 tahun dengan min 4,00, sedangkan 35-45 tahun lebih besar yaitu 4,3936. Dengan standar deviasi di usia 20-25 tahun itu lebih besar yaitu 0,81650 dan sedangkan di 35-45 itu standar deviasinya 0,41688. Lalu ada independent sample test-nya juga sama kayak tadi dengan 5 tahap. Untuk Z hitungnya yaitu dengan signifikan 0,414 sudah ada di tabel dan dengan signifikan 0,414. Ya, selanjutnya yaitu independent sample test rata-rata orientasi masa depan di kategori pendidikan. Ini juga sama kayak tadi ada 5 tahap dengan signifikan 0,969 dan Z hitungnya yaitu 1,149. Jadi signifikannya itu di tabel Z hitung itu 0,263. Baik, selanjutnya yaitu independent sample test orientasi masa depan di kategori pekerjaan. Ada 2 yaitu PNS dan pegawai swasta. Untuk min dari PNS sendiri yaitu 4,1, sedangkan di pegawai swasta yaitu 4,2638. Sedangkan standar deviasi pegawai swasta lebih besar daripada standar deviasi PNS. Untuk pegawai swasta yaitu 0,53908, sedangkan PNS 0,45923. Lalu selanjutnya yaitu independent sample test
Sama juga ada 5 tahap untuk menentukan nilai Z hitung, yaitu min 0,439 yang ada di T hitung itu, lalu dengan signifikan 0,671 lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya itu diterima. Adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan, rata-rata orientasi masa depan pada kelompok PNS dan pegawai swasta tidak dapat dibenarkan. Lalu selanjutnya yaitu independent sample test rata-rata money attitude pada kategori jenis kelamin. Ada 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk min laki-lakinya sendiri yaitu 3,2941 dan perempuan 3,2961 dengan standar deviasi laki-laki 0,65556 sedangkan perempuan 0,47041. Baik, selanjutnya yaitu ada independent sample test-nya, itu juga ada 5 tahap. Untuk menentukan nilai Z hitungnya yaitu min 0,9 dan signifikannya 0,992 sudah ada di tabel. Lalu kesimpulannya yaitu adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata money attitude pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan dapat dibenarkan. Lalu selanjutnya yaitu ada independent sample rata-rata money attitude pada kategori usia. Ya, untuk usianya ini 20 sampai 25 itu 3,1650, sedangkan 35 sampai 45 itu 3,3018. Lalu ada independent sample test-nya. Untuk ini menentukan nilai Z hitungnya yaitu min 0,381 dengan signifikan 0,716, lebih besar daripada 0,5. Untuk kesimpulannya yaitu H0 diterima. Jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan signifikan terhadap rata-rata money attitude pada kelompok usia 20 sampai 25 tahun dan kelompok usia 30 sampai 45 tahun tidak dapat dibenarkan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hikmah Cahyaningrum dengan NIM 2020710247. Di sini saya akan menjelaskan tentang independent sample test rata-rata money attitude pada kategori pendidikan. Berdasarkan dari tabel grup statistik, dapat diketahui bahwa rata-rata money attitude pada kelompok pendidikan SMA atau SMU yaitu sebesar 1,1340 lebih kecil daripada kelompok pendidikan sarjana yaitu sebesar 3,3643. Sedangkan apabila dipandang dari standar defisiasi, rata-rata money attitude kelompok pendidikan SMA atau SMU memiliki standar defisiasi yang lebih besar, yaitu sebesar 0,61388 daripada kelompok pendidikan sarjana, yaitu sebesar 0,56706. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata money attitude kelompok pendidikan SMA atau SMU lebih merata dibandingkan kelompok pendidikan sarjana. Selanjutnya ada tabel independent sample test. Dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata money attitude di antara kelompok SMA atau SMU dan kelompok sarjana. Yaitu dengan H0 tidak ada perbedaan persepsi money attitude pada kelompok SMA atau SMU dan kelompok sarjana. Dengan H1 ada perbedaan persepsi money attitude pada kelompok SMA atau SMU dan kelompok sarjana dengan level of signifikan yaitu 5% atau sama dengan Z tabel kurang lebih 1,96. Dengan kriteria H0 diterima minus 1,96 kurang dari Z hitung kurang dari 1,96 atau sama dengan signifikan lebih besar 0,05. Dengan H0 ditolak, Z hitung
lebih besar 1,96 atau Z hitung lebih kecil minus 1,96 atau sama dengan signifikan lebih besar 0,05. Dengan menentukan nilai Z hitung yaitu sama dengan minus 1000 atau signifikan 0,332 lebih besar 0,5. Mohon maaf, 0,05. Dengan kesimpulan H0 diterima. Jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata money attitude pada kelompok pendidikan SMA atau SMU dan kelompok pendidikan sarjana tidak dapat dibenarkan. Kemudian pada slide selanjutnya ada independent sample t-test rata-rata money attitude pada kategori pekerjaan. Berdasarkan data tabel grup statistik dapat diketahui bahwa rata-rata money attitude kelompok pekerjaan PNS yaitu sebesar 3,2233 lebih kecil daripada kelompok pekerjaan pegawai swasta yaitu sebesar 3,3188. Sedangkan apabila dipandang dari standar defisiasi, rata-rata money attitude kelompok pekerjaan PNS memiliki standar defisiasi yang lebih besar, yaitu sebesar 0,65671 daripada pekerjaan pegawai swasta, yaitu sebesar 0,58589. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata money attitude kelompok pekerjaan PNS lebih merata dibandingkan kelompok pekerjaan pegawai swasta. Baik, selanjutnya ada tabel independent sample test. Dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata money attitude di antara kelompok pekerjaan PNS dan kelompok pekerjaan pegawai swasta, yaitu dengan H0 tidak ada perbedaan persepsi money attitude pada kelompok pekerjaan PNS dan kelompok pekerjaan pegawai swasta. Dengan H1 ada perbedaan persepsi money attitude pada kelompok pekerjaan PNS dan kelompok pekerjaan pegawai swasta dengan level of signifikan yaitu 5% atau sama dengan Z tabel kurang lebih 1,96. Dengan kriteria H0 diterima yaitu minus 1,96 lebih kecil dari Z hitung lebih kecil dari 1,96 atau sama dengan signifikan lebih besar 0,05. Kemudian dengan H0 ditolak, Z hitung lebih besar 1,96 atau Z hitung lebih kecil minus 1,96 atau sama dengan signifikan lebih besar 0,05. Dengan menentukan nilai Z hitung, yaitu sama dengan minus 0,325 atau sama dengan signifikan 0,754 lebih besar dari 0,05. Dengan kesimpulan, H0 diterima. Jadi, adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata money attitude pada kelompok pekerjaan PNS dan kelompok pekerjaan pegawai swasta tidak dapat dibenarkan. Kemudian pada slide selanjutnya ada independent sample t-test rata-rata self control pada kategori jenis kelamin. Berdasarkan data tabel grup statistik dapat diketahui bahwa rata-rata self control kelompok jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 4,0994 lebih kecil daripada kelompok jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 4,2033. Sedangkan apabila dipandang dari standar defisiasi rata-rata self control kelompok jenis kelamin laki-laki memiliki standar defisiasi yang lebih besar yaitu sebesar 0,57379 daripada kelompok jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 0,53811. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata self control kelompok jenis kelamin laki-laki lebih merata dibandingkan kelompok jenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada tabel independent sample test. Dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata self control antara
kelompok jenis kelamin laki-laki dan kelompok jenis kelamin perempuan, yaitu dengan H0 tidak ada perbedaan persepsi self-control pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan kelompok jenis kelamin perempuan. Dengan H1 ada perbedaan persepsi self-control pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan kelompok jenis kelamin perempuan dengan level of signifikan yaitu 5% atau sama dengan Z tabel sama dengan kurang lebih 1,96 dengan kriteria H0 diterima yaitu minus 1,96 lebih kecil dari Z hitung lebih kecil dari 1,96 atau sama dengan signifikan lebih besar 0,05. Dengan H0 ditolak, Z hitung lebih besar 1,96 atau Z hitung lebih kecil minus 1,96 atau sama dengan signifikan lebih besar 0,05 dengan menentukan nilai Z hitung yaitu sama dengan minus 0,552 atau sama dengan signifikan 0,585 lebih besar 0,05 dengan kesimpulan H0 diterima. Jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata self-control pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya ada tabel independen sampel t-test rata-rata self-control pada kategori usia. Berdasarkan dari tabel grup statistik dapat diketahui bahwa rata-rata self-control kelompok usia 20-25 tahun yaitu sebesar 4,0850 lebih kecil daripada kelompok usia 35-45 tahun yaitu sebesar 4,1527. Sedangkan apabila dipandang dari standar defisiasi rata-rata self-control kelompok usia 20-25 tahun memiliki standar defisiasi yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,40850 daripada kelompok usia 35-45 tahun, yaitu sebesar 0,70531. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata self-control kelompok usia 20-25 tahun lebih merata dibanding kelompok usia 35-45 tahun. Kemudian ada tabel independen sampel test. Dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata self-control di antara kelompok usia 20-25 tahun dan kelompok usia 35-45 tahun, yaitu dengan H0 tidak ada perbedaan persepsi self-control pada kelompok usia 20-25 tahun dan kelompok usia 35-45 tahun. Dengan H1 ada perbedaan persepsi self-control pada kelompok usia 20-25 tahun dan kelompok usia 35-45 tahun dengan level of signifikan yaitu 5% atau sama dengan Z tabel sama dengan kurang lebih 1,96. Dengan kriteria H0 diterima minus 1,96 lebih kecil dari Z hitung lebih kecil dari 1,96 atau sama dengan signifikan 0,05. Dengan H0 ditolak yaitu Z hitung lebih besar 1,96 atau Z hitung lebih kecil minus 1,96 atau signifikan sama dengan lebih besar 0,05 dengan menentukan nilai Z hitung yaitu sama dengan minus 0,227 atau sama dengan signifikan 0,826 lebih besar 0,05. Dengan kesimpulan H0 diterima. Jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata self-control pada usia 20-25 tahun dan usia 35-45 tahun tidak dapat dibenarkan. Baik, pada slide selanjutnya ada
independent sample t-test rata-rata self-control pada kategori pendidikan. Berdasarkan dari tabel grup statistik, dapat diketahui bahwa rata-rata self-control kelompok pendidikan SMA atau SMU sebesar 4,1330 lebih kecil daripada kelompok pendidikan sarjana, yaitu sebesar 4,1910. Sedangkan apabila dipandang dari standar divisiasi, rata-rata self-control kelompok pendidikan SMA atau SMU memiliki standar divisiasi yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,57013 daripada kelompok pendidikan sarjana, yaitu sebesar 0,57305, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata self-control kelompok pendidikan SMA atau SMU lebih merata dibanding kelompok pendidikan sarjana. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu dilakukan pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui pernyataan atau dugaan dari peneliti apakah diterima atau ditolak. Tentang adanya perbedaan yang signifikan rata-rata self-control di antara kelompok pendidikan SMA atau SMU dan kelompok pendidikan sarjana. Berikut ada 5 langkah, yaitu yang pertama menentukan H0 dan H1. Lalu yang kedua tingkat signifikansi, yaitu 0,05, jadi T-hitungnya kurang lebih 1,096. Lalu yang ketiga kriteria H0 diterima atau ditolak. H0 diterima apabila T-hitung kurang dari H0 diterima apabila T-hitung lebih dari sama dengan min 1,096 atau T-hitung kurang dari 1,096 atau signifikansi lebih dari 0,05. H0 ditolak apabila T-hitung lebih dari 1,096 atau T-hitung kurang dari min 1,096 atau signifikansi lebih dari 0,05. Lalu yang keempat menentukan T-hitung. T-hitungnya yaitu min 0,264 atau signifikansi 0,795. Lalu yang terakhir kesimpulan, yaitu H0 diterima. Jadi dengan adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata self-control atau kelompok pendidikan SMA atau SMU dan kelompok pendidikan sarjana yang tidak dapat dibenarkan. Lalu yang selanjutnya yaitu independent sample t-test rata-rata self-control pada kategori pekerjaan. Berdasarkan data analisis berikut, diketahui bahwa rata-rata self-control kelompok pekerjaan PNS sebesar 4,2217 lebih besar daripada kelompok pekerjaan pegawai swasta sebesar 4,2
0,425. Sedangkan apabila dipandang dari standar depresiasi atau simpangan baku rata-rata self-control, kelompok pekerjaan PNS memiliki standar depresiasi yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,45429 daripada simpangan baku kelompok pekerjaan pegawai swasta, yaitu sebesar 0,57547. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata self-control kelompok pekerjaan PNS lebih merata dibandingkan kelompok pekerjaan swasta. Selanjutnya yaitu berdasarkan output berikut dilakukan pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui pernyataan atau dugaan dari peneliti apakah diterima atau ditolak tentang adanya perbedaan yang signifikan rata-rata self-control di antara kelompok pekerjaan PNS dan kelompok pekerjaan pegawai swasta. Jadi ada 5 langkah, yaitu merumuskan H0 dan H1. Lalu yang kedua tingkat signifikansi, yaitu 0,05, jadi dihitungnya kurang lebih 1,96. Lalu yang ketiga, kriteria H0 diterima atau ditolak. H0 diterima apabila dihitung lebih dari sama dengan min 1,096 atau dihitung kurang dari 1,096 atau signifikansi lebih dari 0,05. HO ditolak apabila dihitung lebih dari 1,96 atau min 1,96 kurang dari dihitung atau signifikansi lebih dari 0,05. Kalau yang keempat menentukan dihitungnya yaitu 0,816 atau signifikansi 0,434 dengan kesimpulan bahwa jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata self-control pada kelompok pendidik pada kelompok pekerjaan PNS dan pekerjaan pegawai swasta tidak dapat dibenarkan. Slide selanjutnya yaitu independent symptomatic test rata-rata perencanaan dana pensiun pada kategori jenis kelamin. Jadi berdasarkan tabel analisis berikut dapat diketahui bahwa rata-rata rencana dana pensiun kelompok jenis kelamin laki-laki sebesar 3,9406 lebih kecil daripada kelompok jenis kelamin perempuan sebesar 4,0550. Sedangkan apabila dipandang dari standar depresiasi atau simpangan baku rata-rata perencanaan dana pensiun, kelompok jenis kelamin laki-laki memiliki standar depresiasi yang lebih besar, yaitu sebesar 0,66979 daripada simpangan baku kelompok jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 0,65982. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perencanaan dana pensiun kelompok jenis kelamin laki-laki lebih merata dibandingkan kelompok jenis kelamin perempuan. Selanjutnya yaitu berdasarkan output berikut dilakukan pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui pernyataan atau dugaan dari peneliti apakah diterima atau ditolak
tentang adanya perbedaan yang signifikan rata-rata perencanaan dana pensiun di antara kelompok jenis kelamin laki-laki atau kelompok jenis kelamin perempuan. Ada 5 langkah, yaitu merumuskan H0 dana 1. Lalu yang kedua, tingkat signifikansi, yaitu 0,05, jadi T hitungnya kurang lebih 1,96. Lalu yang berikut, kriteria H0 diterima atau ditolak, yaitu H0 diterima apabila T hitung lebih dari sama dengan min 1,96 atau T hitung kurang dari 1,96 atau signifikansi lebih dari 0,05. HO ditolak apabila T hitung lebih dari 1,96 atau min 1,96 kurang dari T hitung atau signifikansi lebih dari 0,05. Lalu yang keempat, menentukan T hitung. T hitungnya yaitu min 0,059 atau signifikansi 0,614 lebih besar dari 0,5. Dengan kesimpulan bahwa H0 diterima, jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata perencanaan dana pensiun pada kelompok jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu independen sambalditas rata-rata perencanaan dana pensiun pada kategori usia. Berdasarkan tabel analisis berikut, dapat diketahui bahwa rata-rata perencanaan dana pensiun kelompok usia 20-25 tahun sebesar 3,2500 lebih kecil daripada perencanaan dana pensiun dengan kelompok usia 35-45 tahun sebesar 4,0891. Sedangkan apabila dipandang dari standar deviasi atau simpangan baku rata-rata perencanaan dana pensiun, kelompok usia 20-25 tahun memiliki standar deviasi yang lebih kecil, juga yaitu sebesar 0,56798 daripada simpangan baku dana pensiun dengan kelompok usia 35-45 tahun yaitu sebesar 0,80523. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perencanaan dana pensiun kelompok usia 35-45 tahun lebih merata dibandingkan kelompok usia 20-25 tahun. Selanjutnya, yaitu dilakukan pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui pernyataan atau dugaan dari peneliti apakah diterima atau ditolak tentang adanya perbedaan yang signifikan rata-rata perencanaan dana pensiun di antara kelompok usia 20-25 tahun dan kelompok usia 30-45 tahun. Ada 5 langkah, yaitu merumuskan H0 dana 1. Yang kedua, tingkat signifikansi, yaitu 0,05, jadi T hitungnya kurang lebih 1,96. Dan selanjutnya, kriteria H0 diterima atau ditolak. H0 diterima apabila T hitung lebih dari sama dengan min 1,9 atau T hitung kurang dari sama dengan 1,9 atau signifikansi lebih dari 0,05. H0 ditolak apabila T hitung lebih dari 1,9 atau T hitung kurang dari min 1,96 atau signifikansi lebih dari 0,05. Menentukan T hitung min 2,246 atau signifikansi 0,56 lebih besar dari 0,5. Kesimpulannya yaitu H0 ditolak
Jadi adanya dengan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata perencana dana pensiun pada kelompok usia 20 sampai 25 tahun dan kelompok usia 30 sampai 45 tahun dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu independensi matematis rata-rata perencana dana pensiun pada kategori pendidikan. Berdasarkan tabel analisis berikut dapat diketahui bahwa rata-rata perencana dana pensiun jenis pendidikan SMA atau SMU sebesar 4,3000 lebih besar daripada jenis pendidikan sarjana sebesar 3,8719. Sedangkan apabila dipandang dari standar defisiensi atau simpangan baku rata-rata perencana dana pensiun kelompok jenis pendidikan SMA atau SMU memiliki standar defisiensi yang lebih kecil juga, yaitu sebesar 0,458 daripada simpangan baku kelompok jenis pendidikan sarjana tahun sarjana, yaitu sebesar 0,74192. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perencana dana pensiun kelompok jenis pendidikan sarjana lebih merata dibandingkan kelompok jenis pendidikan SMA atau SMU. Slide selanjutnya yaitu dilakukan pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui pernyataan atau dugaan dari peneliti apakah diterima atau ditolak tentang adanya perbedaan yang signifikan rata-rata perencana dana pensiun di antara kelompok jenis pendidikan SMA atau SMU dan kelompok jenis pendidikan sarjana. Ada 5 langkah, yaitu merumuskan panel dana 1, lalu yang kedua tingkat signifikansi, lalu yang ketiga panel diterima apabila T hitung lebih dari sama dengan min 1,096 atau T hitung kurang dari sama dengan dari 1,96 atau signifikansi lebih dari 0,05. Panel diterima apabila T hitung lebih besar dari 1,96 atau T hitung kurang dari min 1,96 atau signifikansi lebih dari 0,05. Selanjutnya, menentukan T hitung. T hitungnya yaitu 1,920 atau signifikansi 0,66 lebih dari 0,5. Kesimpulannya Hanal diterima. Jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata perencana dana pensiun pada kelompok jenis pendidikan SMA atau SMU dan jenis pendidikan sarjana tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu independensi matematis rata-rata perencana dana pensiun pada kategori pekerjaan. Berdasarkan tabel data berikut dapat diketahui bahwa rata-rata perencana dana pensiun kelompok pekerjaan PNS sebesar 4,0550 lebih besar daripada kelompok pekerjaan pegawai swasta sebesar 3,8742. Sedangkan apabila dipandang dari standar defisiensi atau simpangan baku rata-rata perencana dana pensiun, kelompok pekerjaan PNS memiliki standar defisiensi yang lebih besar, yaitu sebesar 0,88163 daripada simpangan baku kelompok pekerjaan pegawai swasta, yaitu sebesar 0,60442, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perencana dana pensiun kelompok pekerjaan PNS lebih merata dibandingkan kelompok pekerjaan swasta. Lalu dilakukan pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui pernyataan atau dugaan dari peneliti apakah diterima atau ditolak tentang adanya perbedaan yang signifikan rata-rata perencana dana pensiun di antara kelompok jenis pekerjaan PNS dan kelompok jenis pekerjaan swasta.
Ada 5 tahap, yaitu yang pertama merumuskan H0 dan H1, dan yang kedua tingkat signifikansi yaitu 0,05, jadi T hitungnya kurang lebih dari 1,96. Selanjutnya kriteria H0 diterima atau ditolak. H0 diterima apabila T hitung lebih dari sama dengan min 1,096 atau T hitung kurang dari sama dengan 1,096 atau signifikansi lebih dari 0,05. H0 ditolak apabila T hitung lebih dari 1,096 atau T hitung kurang dari min 1,96 atau signifikansi lebih dari 0,05. T hitungnya yaitu min 0,475 atau signifikansi 0,651 lebih dari 0,5. Kesimpulan H0 diterima, jadi adanya dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata rencana dana pensiun pada kelompok jenis PNS dan jenis pekerjaan swasta tidak dapat dibenarkan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.